Bab yang akan dibahas pertama yaitu manajemen. Pengertiannya, manajemen adalah suatu keahlian atau teknik untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Fungsinya adalah yang pertama yaitu perencanaan, proses penentuan tujuan, strategi, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, perorganisasian, yaitu keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi. Perusahaan biasanya menggunakan beberapa bentuk organisasi, yaitu organisasi garis, organisasi fungsional, organisasi garis dan staf. Yang ketiga, penggerakan atau kegiatan penggerakan orang agar bekerja sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pengawasan, pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam manajemen juga terdapat unsur-unsur yang dikenal dengan sebutan 6M, yaitu man, manusia, money, uang, method atau metode, materials atau bahan-bahan, machines atau mesin-mesin, dan market atau pasar. Di dalam manajemen juga terdapat keahlian dan tingkatan manajemen. Yang pertama yaitu keahlian manajemen. A. Keterampilan teknis, B. Keterampilan manusiawi, dan C. Keterampilan konseptual. Yang kedua adalah tingkatan manajemen. Yang pertama adalah manajemen puncak, yang kedua adalah manajemen menengah, dan yang ketiga adalah manajemen tingkat bawah. Dalam manajemen juga terdapat bidang-bidang. Yang pertama, manajemen produksi yang terdiri dari perencanaan, sistem produksi, pengendalian produksi, dan pengawasan produksi. Yang kedua, manajemen keuangan. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Yang keempat, manajemen SDM. Dan yang kelima adalah manajemen administrasi. Yang akan saya bahas adalah penerapan manajemen di dalam OSIS. Yang pertama yaitu tujuan. Dibentuknya organisasi OSIS adalah memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasinya, mengekspresikan kreativitasnya, dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. Di dalam OSIS juga terdapat beberapa perangkat. Yang pertama yaitu pembina OSIS atau bagian yang bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan OSIS sekolahnya. Yang kedua yaitu perwakilan kelas, yaitu 2 orang siswa dari setiap kelas yang memiliki tugas khusus dalam pembentukan OSIS. Yang ketiga yaitu pengurus OSIS atau perangkat OSIS yang aktif menjalankan fungsi dan tujuan dari OSIS. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan. Yang pertama adalah tema dan konsep. Pengurus atau panitia harus benar-benar menentukan tema yang cocok dan menarik perhatian para peserta nantinya. Yang kedua yaitu membagi tugas dengan membagi kelompok terlebih dahulu agar persiapan berjalan dengan lancar. Harus ada pembagian tugas agar cepat diselesaikan. Yang ketiga adalah membagi waktu. Hal ini dilakukan agar perlombaan berjalan dengan semestinya dan tidak tumpang tindih dengan perlombaan yang lainnya.